Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai pada bab al-hijabu laisa huwa sababal hazimah halaman 101. Al-hijabu, adapun hijab, laisa itu tidak ada, itu bukan huwa sababal hazimati sebagai penyebab dari kemunduran. Jadi hijab itu bukan faktor yang menyebabkan seorang wanita atau satu generasi itu menjadi mundur. Yadunnu ba'dul jahalati, sebagian orang-orang bodoh mengira annal hijab, bahwa hijab qaidun adalah membatasi lil mar'ati bagi perempuan. Jadi sebagian orang bodoh mengira bahwa hijab itu adalah pengekangan terhadap wanita, perempuan. Wanidomun, dan sistem aturan sakilun yang berat, dan itu aturan yang berat. Apa itu mengekang? Kasihan loh, ya. Dia nggak ikut pakai kerudung, tapi kok berkomentar begitu, merasa dirinya yang kasihan. Padahal yang menjalani pakai kerudung ya nggak masalah. Ya mungkin ada yang nggak mau, yang protes. Tapi kan banyak yang mengikuti itu, mengikuti aturan itu. Wa adatun, dan adat qadimatun yang dahulu itu adat kuno, tradisi kuno itu. Anal hijab qaidul lil mar'ah lahir. Yang menjadi asbabu sebab fit ta'akhuri, di dalam kemunduran. Jadi hijab itu dianggap sebagai sebab dalam kemunduran. Alladhi yastaki, yang mengeluh, mengadukan minhu, dari kemunduran tadi, al-mufakkirun, orang-orang pemikir, al-muslimun, pemikir-pemikir Islam. Di mana para pemikir Islam itu menuduh bahwa hijablah yang menjadikan penyebab faktor kemunduran umat ini. Wa annahu, dan bahwa hijab itu istibadun lil mar'ati, adalah perbudakan bagi wanita. Wa azlun laha, dan mengisolasi wanita anil alami, dari alam. Itu kan kayak mengisolasi, menjauhkan wanita dari dunia, dari alam. Wantikosun, dan mengurangi atau menciderai min karomatiha, dari kemuliaan perempuan, wasaksiyatiha, dan kepribadian perempuan. Nah, itu adalah asumsi-asumsi yang dilontarkan oleh para pemikir Islam yang mengatakan dalam tanda kutip sebagai pemikir yang progresif, juga oleh orang-orang di luar Islam, para orientalis atau para Islamis, itu mengajukan asumsi-asumsi tersebut, ya. Wa min hadhihi dakwah, dari tuduhan ini, wan nuqtati, dan poin ini, intalaqatil fitnatu, menjadi muncul fitnah. Panjarofa, maka terseret, waro'aha, di belakang fitnah itu, siapa yang terseret? Man, orang, injarofa, yang terseret. Maka kemudian banyak orang terseret ikut arus fitnah itu tadi. Wabaqiya, dan tetap man, orang, hafidhahullah, yang dijaga oleh Allah. Tapi orang yang dijaga oleh Allah, dia akan bertahan, tidak akan tidak akan kemudian melepas hijabnya, gitu ya. Wa taraddada, dan menjadi ragu, man tahayyara, orang yang masih bingung. Jadi terkait fenomena hijab itu kemudian orang menyikapinya menjadi tiga. Ya, satu yang kemudian terseret oleh fitnah barat, fitnah para pemikir-pemikir Islam yang dalam tanda kutip progresif tadi, kemudian melepas hijabnya, ya, melepas hijabnya. Nah, ada yang tetap bertahan menjaga hijabnya, ada yang masih bingung. Yang masih bingung ini sangat mudah untuk diombang-ambingkan, ya. Wal waqi'u, faktanya, annal Islam, bahwa Islam, huwaladhi, yaitu sesuatu, harraral mar'ata, yang membebaskan wanita, amatan, secara umum. Coba lihat sejarah, coba baca peradaban-peradaban, ya. Peradaban Yunani, Romawi, peradaban Persia, peradaban Islam, misalkan. Mana yang paling punya kontribusi di dalam membebaskan perempuan? Nah, katanya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, Islamlah yang memerdekakan perempuan secara umum.
Wahwa adapun Islam alladhi yaitu sesuatu laha yang baginya, bagi Islam tadi atau alladhi tadi, alaiha atas perempuan, wajib bagi para perempuan, al-fadlu keutamaan, al-azimu yang besar. Islamlah yang paling banyak berjasa kepada wanita. Wal minnatu dan karunia al-kubro yang besar. Jadi Islam yang memberikan karunia besar kepada para wanita. Islam yang memberikan, yang memiliki andil atau jasa besar kepada para wanita itu. Lakot kana, sungguh telah ada. Halul mar'ati, apa kondisi perempuan. Fil jahiliyati, di masa jahiliyah, hala bu'sin adalah kondisi yang menyakitkan. Dulu di zaman jahiliyah, perempuan itu kondisinya menyakitkan. Status wanita itu adalah menyedihkan. Wadillatin dan rendah, wahawanin dan hina. Lakot amalu, orang-orang di masa jahiliyah, para lelaki di masa jahiliyah, memperlakukan almar'ata, para perempuan, ya, kasawa ini seperti as-sa'imah itu hewan gembala. Diperlakukan seperti hewan. La haqqolaha, wanita tidak memiliki hak fil hayati dalam hidup, wala karomata dan tidak ada kemuliaan sama sekali. Kama ja'aluha, sebagaimana para lelaki itu menjadikan wanita irsan sebagai warisan. Kalmatai seperti harta benda. Ya tawarasunahu, di mana mereka saling mewariskan harta benda tadi. Ba'duhum an ba'din, sebagian atas sebagian yang lain. Jadi dijadikan harta warisan, dibagikan ke anak turunnya dan seterusnya. Tuba'u wa tustara, juga para perempuan itu dijual dan dibeli, diperjualbelikan fil aswaqi, di pasar. Mereka seperti layaknya aset, barang dagangan yang diperjualbelikan. Makanya saya tidak setuju misalkan ada kata-kata aset itu ya. Misalkan alumni adalah aset bagi pesantren, itu kan kayak aset itu kan dijual-belikan, ya jangan pakai aset lah. Atau apalah, hal yang lain yang lebih positif. Karena kalau aset itu, ya itu tadi kayak perempuan dulu itu sebagai aset, budak itu aset bagi pemiliknya gitu kan. Bisa diperjualbelikan. Waqad sammauha, dan mereka menyebut para perempuan itu rijsatan, sebagai kotoran, najis, min amali syaitan, dari perilaku setan, dari perbuatan setan. Wa harramu, ya, mereka mengharamkan alaiha, pada perempuan, kulla syai'in, segala sesuatu, siwa tadbiril baiti, kecuali mengurus rumah. Yang boleh bagi wanita hanya mengurus rumah, wa tarbiyati tifli, dan mendidik anak, merawat anak atau mengasuh anak. Selain itu tidak boleh menjadi menjadi pedagang, ya tidak boleh. Menjadi petani tidak boleh. Menjadi menjadi hakim tidak boleh, dan seterusnya. Nah, tapi itu kan sekarang sudah berubah, ya. Zaman betul-betul berubah. Dulu saya ingat zaman Gus Dur mau mencalonkan sebagai presiden melawan Megawati. Wah, itu kan narasi yang dibangun adalah wanita itu haram menjadi presiden, karena presiden itu jabatan jabatan agung, ya, jabatan agung yang tidak boleh dipegang oleh perempuan gitu. Lalu itu dinamikanya luar biasa. Lalu kemudian tahun 2004 kalau tidak salah ya, SBY bergandengan dengan Yusuf Kala, kemudian Megawati bergandengan dengan Hasyim Muzadi. Gus Dur tidak bisa karena faktor keterbatasan pandangan kesehatan, sehingga tidak lolos verifikasi. Nah, saat itulah kemudian muncul narasi yang mengamandemen narasi 2 tahun sebelumnya, pemilihan sebelumnya ya, bahwa wanita jabatan presiden itu bukan al-imamatul udma bukan kepemimpinan yang udma, yang besar, yang kemudian tidak boleh dipegang oleh perempuan. Dan itu masih betul, buku-buku kecil itu disebar luar biasa dulu itu, untuk melegitimasi andaikan Megawati itu terpilih lagi menjadi presiden gitu kan, kan Megawati itu kemudian menjadi presiden setelah Gus Dur berhenti, karena dia wakil presiden, otomatis naik menjadi presiden. Jadi narasi-narasi seperti itu dulu luar biasa gitu loh. Tidak boleh menjadi ini dan sebagainya. Tapi sekarang coba
Orang jabat gubernur, apa wanita mencalonkan wanita pada yang menghujat? Tidak ada sudah gitu. Kalau kamu capable, punya kemampuan, ya sudah, silakan. Menjabat, apalagi menjabat bupati, tidak ada. Apalagi menjabat lurah itu sudah biasa, karena sudah selesai dulu perdebatannya. Wajah fi syara'il Hindi, dalam syariat Hindi, dalam tradisi Hindia ada annal waba bahwa penyakit, wal mauta kematian, wal jahima neraka, wasumma racun, wal afaiya ular, wan naro api, khairun lebih bagus minal mar'ati dari perempuan. Wa annaha dan bahwa perempuan ritsun adalah najis. Yajib an la ta'kula, dia wajib untuk tidak makan al-lahma daging, wa alla tadhaka dan tidak boleh tertawa. Bal wala an tatakallama, bahkan tidak boleh berbicara di hadapan para lelaki. Wa faradu dan para lelaki itu orang Hindia mewajibkan alaiha pada perempuan ukubatin siksaan, kasirotan yang banyak, badaniyatan wa ma'nawiyatan yang bersifat jasmani dan rohani. Bi'tibari adaha dengan pertimbangan bahwa perempuan adatun adalah alat sarana lil iwai untuk menyesatkan, yastahdimu syaitanu yang digunakan oleh setan li ifsadil qulub untuk merusak hati. Amma fi Faransa, adapun di Prancis, ini ya, Prancis ya. Adapun di Prancis, faqad aqada ulama'uhum ijtima'an, para ulama mereka atau para ilmuwan mereka ya, telah mengadakan pertemuan fil qarni sadis al-miladi pada abad ke-6 Masehi, yabhasuna fihi yang meneliti tentang yabhasuna yang meneliti dalam pertemuan tadi, fihi dalam pertemuan tadi, apa yang diliti temanya adalah halil mar'atu insanun, apakah manusia ini apakah perempuan itu adalah manusia? Am ghairu insanin, atau dia bukan manusia? Wantahau dan mereka berakhir sampai pada kesimpulan bila anna bahwa perempuan insanun adalah insaniyah. Ternyata perempuan itu juga manusia seperti kita, lakin, tapi ada catatannya, lakin huliko, tetapi dia adalah wanita itu adalah insan, manusia yang diciptakan li khidmatir rajul, untuk melayani laki-laki. Nah, untuk melayani laki-laki. Ama fi Inglaterra, adapun di Inggris ya, di Inggris, Fakot Asdaral Malik Henry As-Samin, Raja Henry ke-8 telah menerbitkan amron, perintah bitahrimi mutola'atil kitabil muqaddas, keharaman mempelajari kitab suci ala nisa bagi wanita. Wanita tidak boleh mempelajari kitab suci. Sama anan nisa sebagaimana perempuan, kunna wairu ma'dudatin, itu ada para wanita, wairu ma'dudatin itu tidak dianggap minal muwatinina sebagai warga negara. Mereka tidak dianggap sebagai warga negara. Wala haqqalahunna fit tamalluk, dan tidak ada hak bagi mereka dalam kepemilikan. Wala lima labisina, dan tidak juga punya hak pada pakaian mereka. Wala lil amwali, dan tidak pada harta mereka. Allati yaktasibnaha, yang mereka peroleh bi arakil jamili, dengan keringat dahi mereka sendiri. Amal Islam, adapun Islam, fa innahu, sesungguhnya Islam, huwallazi rafa'a, yaitu yang mengangkat anil mar'ati perempuan al-haifa, ketidakadilan, wadulma dan kedoliman, warafa'aha dan mengangkat perempuan ila makanatin aliyatin pada posisi tinggi, lam tasil yang tidak mencapai perempuan ilaiha pada makanah tadi, pada posisi ini ya, di akhir tatawwuratil madaniyah, tidak di akhir perkembangan kemodernan. Nah, al-Islamu Islam huwallazi a'lana, yang mengumumkan annal mar'ata, bahwa perempuan ahadul unsur ini adalah salah satu dua unsur alladaini takasara minhumal insanu, yang menjadi penyebab berkembang biaknya manusia. Wa ja'ala dzalika, dan Islam yang menjadikan hal itu nikmatan sebagai nikmat, wa minatan dan anugerah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, ya ayuhan nasu, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, takutlah pada Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, min nafsi wahidah, dari satu jiwa, wa khalaqa, dan Allah menciptakan minha, dari nafsun tadi, dari jiwa tadi, zaujaha, pasangannya, wa basa, dan Allah menyebarkan minhuma, dari nafsun dan zaujaha tadi ya, dari nafsun dan zaujaha, rijalan banyak laki-laki, kasiron yang banyak, wanisaan dan perempuan. Ya, kan mengembang biaknya. Jadi wanita, perempuan dan laki-laki sama-sama berperan dalam berkembang biaknya umat manusia. Wal Islam huwallazi a'lana, Islamlah yang mengumumkan lil mar'ati, bagi perempuan, wa asbatalaha,
dan menetapkan bagi perempuan haqqal amri bil ma'ruf, hak untuk amar ma'ruf wan nahyi anil munkar, dan nahi munkar fi hududiha, pada batasan-batasannya, pada batasan perempuan al khassah biha, yang tertentu baginya. Tentu dalam koridor-koridor tertentu, dalam konteks-konteks tertentu. Wal qiyama bil a'mal, wal qiyama, dan menetapkan melakukan pengerjaan bil a'mali shalihah, dengan amal soleh. Wal mu'minuna wal mu'minatu, orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan, ba'duhum, sebagian mereka, auliya ba'din, adalah penolong bagi sebagian yang lain. Apa yang dilakukan mereka? Ya muruna bil ma'ruf, mereka menyuruh kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, mereka mencegah kemungkaran, wa yuqimunas shalah, mereka laki perempuan sama mendirikan salat, wa yutuna zakah, mereka menjalankan membayar zakat, wa yuti'una Allah wa rasulah, dan mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Wal Islam huwallazi amara, Islamlah yang menyuruh bil ihsani li zaujati, untuk memperlakukan para istri dengan baik, wa wusulil khairi ilaihinna, dan memberikan kebaikan kepada mereka, wa anqadaha, dan Islam menyelamatkan mereka perempuan minal isti'badi, dari perbudakan, wal hirmani, dan keterhalangan, minal hurriyatil insaniyah asasiyah, dari hak asasi manusia, membela HAM Islam itu. Wa ja'ala laha huquqan, dan Islam menjadikan bagi perempuan hak-hak katsiratan yang banyak, mufassalatan, yang terperinci, fi kutubil fiqh, dalam kitab fikih, wa tasri', dan hukum Islam. Nabi bersabda, istausu bin nisa'i khaira, terimalah wasiat dariku untuk memperlakukan wanita dengan baik. Khairukum, dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, istrinya, wa ana khairukum li ahli, dan aku paling baik terhadap istriku. Wa a'zamu ikramin, penghormatan yang begitu agung, ahdahal islamu, dihadiahkan oleh Islam, lil mar'ati, pada perempuan, yang penghormatan yang begitu agung, ahdahu, yang dihadiahkan oleh Islam pada perempuan, huwa annahu, kabar dari a'zam ini, huwa annahu, bahwa sesungguhnya Islam amaraha, Islam memerintah pada perempuan, bima, dengan sesuatu, yasunu, yang menjaga sesuatu tersebut pada perempuan, minas sukuti, dari keterpurukan, dari keterjatuhan, tadlis, dan penipuan, wa bima yafadu unusataha, dan dengan sesuatu tersebut menjaga feminitasnya, menjaga kewanitaannya, sifat wanitanya itu, wa yubiduha, dan Islam menjauhkan mereka an madhanil fitnati, dari tempat-tempat yang berpotensial timbul fitnah. Wa yaj'aluha, dan Islam menjadikan perempuan fi hisnin, dalam benteng, hasinin, yang kokoh, minal ifati, yang berupa iffah. Iffah itu menjaga diri dari hal yang syubhat, apalagi yang haram. Wa huwa, adapun hisnun tadi, benteng yang kokoh itu apa? Al hijab, berupa hijab asy-syar'iyyu, yang bersifat syar'i. Fama hiya silatul hijab, maka apa hiya silatul hijabi, relasi, hubungan antara hijab bita'khuri, dengan kemunduran al-mas'umi, yang dituduhkan. Coba bayangkan, apa korelasi tujuan jika hijab itu penyebab kemunduran? Gimana korelasi? Reasoningnya gimana? Logikanya gimana? Nalarnya gimana? Turo, coba bayangkan, hal tamrodu al-mar'atu bil hijab. Apakah kemudian perempuan itu menjadi sakit karena memakai hijab? Autan hazimu, atau menjadi mundur, juyusul muslimin, para tentara muslimin, amamal a'da, di hadapan para musuh-musuhnya, karena misalkan orang-orang muslim itu punya istri yang punya anak yang pakai kerudung gitu. Amhal tata'attal, atau menjadi nganggur, menjadi tidak terpakai, al-uqulul muhtari'atu, menjadi pasif gitu ya, akal-akal yang kreatif, yang aktif, anit tafkir, dari berpikir. Apakah kemudian akal-akal yang cerdas, yang aktif, yang reaktif, yang kreatif kemudian menjadi pasif, tata'attal, gara-gara gara-gara kerudung itu. Artinya kan bisa dibayangkan, bisa dikomparasikan kan, misalkan orang yang nggak pakai kerudung dengan yang pakai kerudung. Apakah kemudian gara-gara pakai kerudung jadi goblok, kan? Jadi tidak bisa berpikir dan seterusnya karena tertutup oleh kerudungnya. Amhal tatawaqqafu, atau menjadi beku, menjadi tidak berfungsi, mawaridul khairi, sumber-sumber kebaikan, anil ummati, dari umat, wasubulul aisi, dan sarana-sarana kehidupan, gara-gara memakai hijab tadi. Al-hijabu laisa sukman lil mar'ah, hijab itu bukan
penyakit bagi perempuan. Innama huwa zinatul laha, justru hijab adalah perhiasan bagi perempuan, yuksibuha hismatan, yang memberikan pada perempuan hismatan, kesopanan, wawaqaran, dan keanggunan. Terlihat sopan, terlihat anggun. Nah, kalau misalkan memang karena semakin tertutup itu mundur, maka harusnya logikanya kan semakin terbuka, orang itu semakin maju kan. Artinya ya kudu tambah muda terus ya. Kalau begitu logikanya harusnya sapi itu yang lebih maju, lebih progresif, karena dia tidak pakai apa-apa, tidak pakai BH, tidak pakai celana dalam gitu kan. Apalagi hijab, tidak ada yang pakai hijab. Fa'in fil hijab ta'khurun, jika ada di dalam hijab ta'khurun, kemunduran, lil mar'ati bagi perempuan, fa'innahu ta'khurun, maka sungguhnya hijab itu adalah kemunduran, mahmudun, yang terpuji. Jika memang hijab itu adalah penyebab kemunduran bagi perempuan, maka tidak apa-apa. Yang penting itu adalah kemunduran yang terpuji. Li'annahu, karena sesungguhnya hijab ta'khurun adalah kemunduran an hadaratil jahilin, dari peradaban orang-orang bodoh. Wa fitnatid dolina, dan fitnahnya orang-orang yang tersesat. Hatta inna hadhil adaba, bahwa sesungguhnya etika-etika al-islamiyata yang bersifat Islam, al-ahkama, dan hukum-hukum al-mani'ata yang kokoh, al-mani'ata yang sangat kuat ya, al-muhkamata yang begitu kokoh ya. Iktarafa, itu telah diakui, khabar dari inna ini, iktarafa itu telah mengakui bifadliya, dengan keutamaan ahkam adab Islamiyah tadi, ba'du ulama il-gharbi, sebagian para ilmuwan barat, minal munsifin, yang bersifat objektif, al-mufakirin, yang berpikir ilmiah. Orang-orang barat, sebagian orang barat, para pemikir yang ilmiah, yang objektif, itu mengakui bahwa Islam itu luar biasa di dalam menjaga para wanitanya. Faqala ba'duhum, kemudian sebagian ulama Arab tadi, ulama barat tadi, ilmuwan barat mengatakan, al-hijab fi nadharil Islam, hijab dalam perspektif Islam, laisa maknahu, itu maknanya bukanlah intiza'a as-siqati, melepas atau mencopot kepercayaan diri. Wa innama huwa, akan tapi hijab adalah wasilatun, sarana, ilal ihtifadhi, untuk menjaga, bima, dengan sesuatu, yajibu, yang wajib, lahun, sesuatu tersebut, lahunnya bagi perempuan, minal ihtiram, berupa kemuliaan, berupa penghormatan. Wa adami tabadduli, dan tidak berpakaian sekenanya, tidak berpakaian semaunya, tapi harus pakai pakaian tertentu. Fal haqqu, maka yang hak, anna makanatal mar'ati, bahwa posisi perempuan fil Islam, di Islam, qaminatun, itu pantas, ay sholihatun, ya, pantas, bi'antubata, untuk membuat iri, ya, membuat iri orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.